Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Riwayat Sugianti dari kelas B4 PGSD 2018 dengan NIM 18060481. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Media Flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada teks ungkapan di kelas 1 SD. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yang senantiasa sabar dan selalu memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Ruli Setiadi MPD dan kepada dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Epi Susanti MPD. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan mengenai kesulitan membaca permulaan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian guru di sekolah dasar. Kurangnya media yang menarik membuat guru kesulitan memotivasi siswa untuk membaca. Padahal membaca tersebut sangat penting dikuasai oleh siswa di sekolah dasar. Menurut Muammar, pada tahun 2020, membaca permulaan adalah suatu tahapan di mana siswa sekolah dasar belajar membaca melalui cara tertentu. Siswa mempelajari huruf, merangkai huruf menjadi bahasa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang belum bisa membaca di sekolah dasar. Tentunya hal ini juga ditunjang oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Aryawan tahun 2017 mengenai kesulitan membaca. Kesulitan membaca tersebut diantaranya itu masih terdapat siswa yang belum mampu menyebutkan huruf, mengeja, dan membaca dengan lancar. Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan, sehingga memotivasi saya untuk mengembangkan sebuah produk yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Produk yang akan saya kembangkan adalah media flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva. Berdasarkan penelitian sebelumnya, media flashcard ini sudah banyak diteliti bahwa dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Selain itu, metode SAS juga dinilai sebagai metode yang mampu membuat siswa untuk tertarik membaca dan bisa untuk mengenal huruf, kata, suku kata maupun kalimat sederhana. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana proses rancang bangun media flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua, bagaimana kelayakan media flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap media flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva. Yang keempat, bagaimana meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui media flashcard yang dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui yang pertama, proses rancang bangun media flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga, mengetahui respon siswa terhadap media flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva. Dan yang keempat, mengetahui peningkatan kemampuan membaca permulaan melalui media flashcard yang dikembangkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian R&D atau Research and Development. Metode penelitian R&D ini menurut Sugiono adalah sebuah cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Prosedur penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan dari Borg and Gall. Prosedur penelitian dari Borg and Gall ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan melalui literatur ilmiah, baik artikel atau jurnal. Selain literatur ilmiah, pada studi pendahuluan juga bisa dilakukan melalui studi lapangan atau observasi langsung ke lapangan melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Setelah mendapatkan permasalahan, lalu langkah kedua adalah melakukan perencanaan penelitian. Perencanaan penelitian bisa terdiri dari perencanaan instrumen, pembuatan produk, ataupun perencanaan bagaimana pengembangan produk tersebut. Setelah direncanakan, lalu dilakukan pengembangan produk awal.
atau sebuah produk jadi yang akan selanjutnya diuji validitas oleh ahli, baik ahli media, ahli materi, maupun oleh praktisi. Setelah diuji validitasnya dan validitasnya tersebut termasuk pada kategori dapat digunakan untuk uji coba, maka selanjutnya bisa dilakukan uji coba secara terbatas. Uji coba secara terbatas bisa dilakukan di sekolah yang mungkin dengan jumlah siswa yang sedikit. Setelah dilakukan uji terbatas, selanjutnya adalah melakukan revisi hasil dari uji terbatas tersebut. Setelah dilakukan revisi, selanjutnya dilakukan uji coba secara lebih luas. Pada uji coba secara lebih luas ini adalah pengujian, di mana pengujian tersebut setelah dilakukan revisi dari uji coba terbatas. Setelah melakukan uji coba lebih luas, lalu melakukan revisi produk hasil uji coba lebih luas untuk selanjutnya menjadi sebuah produk akhir pada penelitian. Produk akhir pada penelitian tersebut tidak dilakukan diseminasi seperti halnya ada yang ada dalam langkah Borg-Engel. Namun pada pengembangan ini, langkah Borg-Engel hanya sampai pada produk akhir media saja. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama melalui wawancara, yang kedua angket, yang ketiga observasi, dan yang keempat adalah tes. Tes di sini terdiri dari dua tes, yaitu pre-test dan post-test. Selanjutnya, setelah dikumpulkan data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif di sini saya menggunakan aplikasi SPSS sebagai bantuan saya dalam mengolah data. Sedangkan untuk kualitatif saya menggunakan deskripsi kualitatif untuk mendeskripsikan data-data yang telah saya peroleh. Subjek dan lokasi penelitian saya yaitu di sekolah dasar, khususnya di kelas 1. Pada uji coba terbatas, subjek penelitian saya sebanyak 19 siswa, dan pada uji coba lebih luas, subjek penelitian saya adalah 25 siswa. Letak sekolah dasar tersebut berada di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Cisarua. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, rancang bangun media flashcard-nya. Pada penelitian ini dihasilkan sebuah produk media flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva. Produk yang dihasilkan terdiri dari dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan terdiri dari huruf dan kata, serta terdapat gambar benda pada tampilan depan. Sedangkan pada tampilan belakang yaitu terdiri dari kalimat yang disajikan atau kalimat sederhana yang disajikan mengacu pada sebuah materi, yaitu kalimat ungkapan. Yang kedua adalah bagaimana kelayakan media flashcard-nya. Kelayakan media flashcard ini diperoleh dari nilai validitas oleh para ahli. Ahli pertama yaitu ahli media memberikan nilai validitas sebanyak 96%. Ahli kedua yaitu ahli materi memberikan nilai validitas sebanyak 94%, dan untuk praktisi memberikan nilai validitas sebanyak 96%. Sehingga rata-rata dari uji validitas ini yaitu senilai 95,3%. Persentase tersebut termasuk pada kategori sangat valid atau produk tersebut dapat digunakan tanpa revisi. Meskipun tanpa revisi, produk tersebut dapat digunakan dengan beberapa saran dari para ahli. Selanjutnya, selain dari kelayakan media flashcard, yaitu ada juga nilai respons siswa. Yang pertama diperoleh melalui angket dan yang kedua diperoleh melalui observasi. Pada angket diperoleh persentase sebanyak 95,7% pada uji terbatas dan 96% pada uji lebih luas. Sehingga rata-rata angket respon siswa yang diperoleh adalah 95,8%. Menurut Ridwan tahun 2013 bahwa persentase tersebut termasuk pada kategori sangat baik. Selain itu, digunakan juga respon siswa melalui observasi. Observasi dilakukan dengan mengisi lembar observasi setiap siswa. Hasil yang diperoleh dari observasi tersebut, yang pertama adalah pada uji terbatas diperoleh persentase sebanyak 93,5%.
Pada uji lebih luas diperoleh persentase sebanyak 88,4%, sehingga rata-rata nilai observasi atau hasil observasi adalah 90,9%. Nilai observasi tersebut juga termasuk pada kategori sangat baik, sehingga pada proses pembelajaran media flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva ini dinilai memiliki respon siswa yang sangat baik. Peningkatan kemampuan membaca permulaan dapat dilihat dari diagram tersebut. Pada diagram, kita dapat melihat bahwa terdapat peningkatan dari nilai pretest dan posttest, yaitu nilai sebelum dan sesudah menggunakan media flashcard. Pada uji terbatas diperoleh nilai endgain atau nilai peningkatan sebanyak 44%. Sedangkan pada uji lebih luas diperoleh nilai endgain yaitu 49%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan membaca permulaan dengan menggunakan media flashcard ini memperoleh kriteria sedang, peningkatan sedang. Setelah peneliti memaparkan berbagai analisis data penelitian, peneliti akan menyimpulkan bahwa yang pertama, media yang dikembangkan adalah media flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan di kelas 1 SD. Yang kedua, kelayakan media flashcard ini termasuk pada kriteria sangat valid berdasarkan penilaian ahli dengan nilai validitas yaitu sebesar 95,3%. Yang ketiga, respon siswa terhadap media flashcard termasuk pada kategori sangat baik dengan persentase angket sebesar 95,8% dan persentase observasi sebanyak 90,9%. Yang keempat, kemampuan membaca permulaan dapat ditingkatkan melalui media flashcard yang dikembangkan. Baik nilai sebelum tes dan sesudah tes pada endgain persen, pada uji terbatas memperoleh endgain sebesar 44%, dan pada uji lebih luas memperoleh nilai endgain yaitu 49%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media flashcard menggunakan metode SAS berbantuan aplikasi Canva ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini, yang pertama adalah diharapkan penelitian selanjutnya bisa memanfaatkan penelitian ini untuk menjadi referensi. Yang kedua yaitu bagi pihak sekolah dan mahasiswa mampu melakukan kolaborasi untuk mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, untuk penelitian sejenis akan lebih baik jika isi dari media flashcard tersebut lebih luas untuk kemampuan membaca permulaan. Yang keempat adalah calon pendidik alangkah lebih baiknya dapat mengikuti pelatihan pengembangan sebuah media pembelajaran untuk membuat media pembelajaran yang orsinil, kreatif, dan inovatif. Penghujung dari presentasi penelitian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu saya dalam penelitian ini dan juga memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penelitian saya dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenis. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.